Pada video kali ini, kita akan ngebahas tentang session dalam Google Analytics. Apa itu session dalam Google Analytics? Kenapa session ini penting banget buat website Anda? Dan kenapa session ini penting banget buat bisnis Anda? Penasaran? Yuk, mari kita bahas semuanya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Kanada Kurniawan, dan masih di channel kita, Pro Jasa Web. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngebahas tentang session Google Analytics. Apa itu session dan kenapa kita harus ngomongin session? Yuk, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu adalah kenapa session itu penting. Penting buat SEO, penting buat bisnis Anda, dan penting buat meningkatkan omset Anda. Oke, yang pertama itu adalah tentang data. Untuk di era digital ini, data itu adalah sebuah keharusan. Data adalah kewajiban. Bila bisnis teman-teman itu nggak punya data, maka bisnis teman-teman akan sangat susah bersaing di era digital. Kalau kita bicara tentang data, maka kita akan ngomongin tentang pengumpulan data. Kemudian pembacaan data yang udah dikumpulin. Setelah dibaca, data itu juga harus diolah hingga teman-teman bisa mengambil informasi dari data tersebut. Dan terakhir, teman-teman harus bisa mengambil keputusan dari informasi yang didapat dari data tersebut. Dan saat ini, sebagian besar bisnis itu menggunakan Google Analytics untuk mengumpulkan data pada website mereka. Nah, oleh karena itu, teman-teman wajib mengetahui mengenai session ini. Karena dari session inilah teman-teman bisa membaca data dari Google Analytics. Tanpa teman-teman memahami session ini, maka teman-teman nggak akan bisa membaca data Google Analytics, apalagi menemukan informasi di dalamnya, apalagi mengambil keputusan. Oke, jadi itu ya, kenapa session itu penting banget buat teman-teman ketahui. Nah, selanjutnya kita akan ngebahas apa itu session dalam Google Analytics. Oke, jadi session dalam Google Analytics itu adalah sekelompok interaksi pengguna dengan website teman-teman yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita ibaratkan, session tuh ibarat karung gitu ya. Nah, karung ini dapat menyimpan berbagai interaksi teman-teman. Mulai dari pengunjung, misalnya satu pengunjung ini ya. Pengunjung datang pertama kali itu melihat halaman A. Kemudian, pengunjung yang sama itu melihat halaman B. Nah, setelah selesai membaca halaman B, pengunjung melanjutkan dengan mendownload file A. Dan terakhir, pengunjung melakukan transaksi. Nah, ini semua bisa dikatakan satu session. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa karung session ini tidak bisa penuh walaupun diisi sekian banyak interaksi yang pengunjung lakukan. Tapi session ini bisa ditutup. Dia ditutupnya bukan karena penuh, tapi karena ada beberapa sebab. Nah, mari kita bicarakan sebab session itu ditutup. Nah, kapankah session itu ditutup? Yang pertama itu adalah kalau pengunjungnya tidak aktif selama 30 menit atau lebih. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya satu karung session ya. Begitu pengunjung datang, pengunjung itu melihat halaman A. Maka browser, misalnya Firefox atau Chrome atau Opera gitu, mulai mencatat. Apa yang dicatatnya? Yaitu pertama, kapan waktu interaksi itu dimulai. Misalnya jam 07.00. Karena waktunya 30 menit, maka browser juga akan mencatat bahwa session ini akan selesai pukul 07.30. Tapi sebelum session itu selesai, 07.30, si user itu melakukan interaksi kedua. Nah, ini dia. Interaksi kedua itu adalah nonton video. Browser kembali mencatat kapan pengguna itu mulai nonton video. Nah, tentu itu ditandai dengan klik ya, mengklik videonya. Nah, ternyata si pengguna mulai nonton videonya itu 07.03 atau 7:03 menit. Kemudian browser juga mencatat selesainya itu 07.30 karena ditambah 30 menit ya, 07.30. Setelah mencatat, browser akan menunggu. Menunggu apa? Menunggu interaksi selanjutnya. Nah, setelah ditunggu sekian lama, ternyata si pengguna tidak melakukan interaksi apa-apa. Artinya tidak ngapa-ngapain. Karena apa? Tentu karena penggunanya lagi nonton video ya. Jadi nggak ada interaksi apa-apa terhadap websitenya. Nah, ditunggu. Ternyata setelah pukul 7.33, si pengguna tidak melakukan interaksi apapun. Nah, apa yang terjadi?
Yang terjadi itu adalah sessionnya langsung ditutup oleh browser. Nah, kemudian ternyata si pengguna masih ada pada website tersebut. Si pengguna baru selesai nonton videonya, si pengguna langsung beralih ke halaman B pada website yang sama ya, berhalaman B pada 0740. Begitu mengetahui ini, browser pun langsung membuat session baru. Nah, ini membuat session baru. Nah, kemudian si pengguna baca-baca halaman B, dan selanjutnya si pengguna melakukan interaksi berikutnya, yaitu transaksi, entah belanja apa gitu ya pada website tersebut. Nah, itulah yang terjadi ya. Jadi, dalam Google Analytics, maka ini dihitung sebagai 2 session. Artinya kalau dalam data Google Analytics, ini akan dihitung sebagai 2 session. Nah, padahal usernya itu hanya 1, tapi bisa dihitung sebagai 2 session. Nah, inilah karena apa? Karena sessionnya terbagi menjadi 2, karena sudah melewati rentang waktu 30 menit. Nah, ini alasan pertama kenapa si browsernya menutup session. Nah, alasan kedua apa? Alasan kedua itu adalah berakhir pada tengah malam. Nah, kita langsung masuk ke contoh lagi. Nah, ini session pertama. Session pertama si pengguna datang, kemudian si pengguna membaca halaman A. Nah, sayangnya datangnya itu udah hampir tengah malam. Nah, jam 23.55. Nah, karena akan berakhir pada tengah malam, sessionnya langsung mencatat waktu selesainya itu 00.00. Kemudian si pengguna kembali melakukan interaksi, yaitu membaca halaman B pada pukul 23.58. Nah, kemudian membaca, tanpa terasa si pengguna itu membaca sampai lewat tengah malam. Nah, karena udah lewat tengah malam, tidak ada interaksi sama sekali, maka session pun ditutup oleh si browser. Terhitung 1 session. Nah, ternyata si pengguna masih ada pada website tersebut, belum ditutup websitenya. Si pengguna lalu melakukan interaksi yang ketiga, yaitu ngedownload sebuah file pada website tersebut. Tapi aktivitas mendownload itu terjadi sudah lewat tengah malam, yaitu hanya lewat 1 menit ya, jam 00.01. Nah, karena udah lewat tengah malam, maka sudah berbeda sessionnya. Si browser pun langsung membuat session baru. Kemudian pengguna pun melakukan interaksi baru, melakukan transaksi atau apapun itu, tercatat pada session yang kedua. Jika hal ini terjadi, maka ini pun dihitung sebagai 2 session pada Google Analytics ya, walaupun usernya hanya 1. Oke, kita sekarang masuk ke alasan ketiga kenapa session itu ditutup, yaitu perubahan campaign source. Buat teman-teman yang belum akrab sama campaign source itu pada Google Analytics berarti asal dari pengunjung. Pengunjungnya ini berasal dari mana? Nah, source itu bisa jadi Google, maksudnya berasal dari Google, atau bisa jadi Facebook. Artinya pengunjung website teman-teman itu berasal dari Facebook. Nah, bisa jadi kumparan, website kumparan misalnya, atau IDN. Nah, atau bisa jadi juga blog nggak jelas. Nah, bisa jadi seperti itu. Nah, atau bahkan yang terakhir itu direct. Nah, kalau campaign source-nya itu direct, berarti Google nggak tahu pengunjungnya ini berasal dari website yang mana. Campaign source ini dapat teman-teman lihat pada Google Analytics di bagian acquisition, di all traffic, kemudian pada source and medium. Nah, di sini teman-teman bisa lihat campaign source itu seperti apa. Nah, sekarang gimana browser bisa menutup karena perubahan campaign source ini? Nah, ini. Kita andaikan pada pukul 07, teman-teman itu melakukan pencarian di Google, kemudian menemukan artikel di website Projasa Web. Nah, teman-teman klik, kemudian teman-teman baca artikel tersebut ya di Projasa Web. Nah, karena belum puas, teman-teman kembali melakukan pencarian di Google. Nah, pencarian tersebut dilakukan pada pukul 07.03. Nah, teman-teman melakukan pencarian, ternyata teman-teman itu menemukan website ABCD. Artikelnya keren banget di website ABCD ini ya. Nah, kemudian ketika baca-baca pada website ABCD, karena temanya itu mirip, jadi teman-teman juga menemukan link pada website ABCD itu yang menuju website Projasa Web. Nah, pada artikel website ABCD itu ada link menuju Projasa Web. Jadi teman-teman ngeklik ya, ngeklik. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah browser mendeteksi perubahan source pada campaign, kemudian mengakhiri session yang pertama. Karena ketika pertama kali mengunjungi website Projasa Web, campaign source teman-teman itu adalah Google. Kenapa? Karena teman-teman memang langsung berasal dari Google, kemudian masuk ke Projasa Web. Kemudian pada kunjungan kedua ke Projasa Web itu, teman-teman itu lewat link dari websitenya ABCD. Nah, oleh karena itu, source campaign-nya itu berubah dari Google menjadi website abcd.com. Oleh karena perubahan ini, browser akan menutup session yang pertama, kemudian langsung membuat session baru untuk teman-teman.
Nah, jadi pada website saya, Projasa Web ini, kalau dilihat pada Google Analytics-nya, maka itu akan tercatat sebagai 2 session. Oke, itu maksudnya ya, perubahan campaign dapat mengakhiri session pada Google Analytics. Nah, itulah tentang session dalam Google Analytics. Kita sampai pada kesimpulan ya. Nah, jadi simpulan pertama adalah session itu adalah sekelompok interaksi pengguna dengan website teman-teman yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Nah, syaratnya udah teman-teman lihat bersama ya. Ada 3 syarat session itu bisa terputus atau ditutup oleh browser. Nah, session ini sangat penting untuk dipahami agar teman-teman tidak salah dalam membaca Google Analytics. Artinya, kalau ternyata sessionnya gede banget, bisa jadi usernya itu tidak sama dengan jumlah sessionnya. Jadi, jangan sampai teman-teman tertipu ya. Tertipu karena ketidaktahuan. Oke, mungkin itu aja ya simpulan dari video ini. Saya harapin semoga aja video ini dapat bermanfaat buat teman-teman. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa, jika ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, tolong teman-teman ingatin ya. Jangan sampai nggak diingatin, supaya saya dapat melakukan perbaikan pada channel ini dan pada diri saya sendiri. Dan jika ada pendapat yang berbeda, teman-teman bisa masukin ke kolom komentar, supaya kita bisa berdiskusi. Jika ada masukan, teman-teman jangan sungkan untuk menyampaikannya, karena saya sangat terbuka dengan segala macam masukan. Dan jika teman-teman memiliki usulan pembahasan, cantumkan juga di kolom komentar, supaya semua usulan teman-teman dapat saya wujudkan dalam bentuk video. Buat yang belum tahu, video ini adalah bagian dari program Akademi Projasa Web, tempat di mana teman-teman bisa belajar digital marketing secara gratis. Caranya mudah, cukup kunjungi projasaweb.com/academy. Ada ratusan artikel dan video yang dapat teman-teman pelajari. Jika ada pertanyaan mengenai materi, teman-teman tinggal hubungi saya melalui email info@projasaweb.com. Gratis tanpa biaya apapun. Harapannya, dengan program ini, semakin banyak orang yang memahami digital marketing. Saya percaya, jika semakin banyak orang yang paham digital marketing, maka ekonomi kita juga akan semakin baik. Yuk, dukung program ini dengan cara subscribe dan share video ini, serta mengunjungi Projasa Web Academy.